Pernah nggak sih lo ngerasa kalau di luar sana itu banyak orang yang jauh lebih sedih, lebih stres, lebih negatif daripada lo? Dan fakta ini tuh sebenarnya bikin kita ngerasa bahwa ya seharusnya kita bahagia kan? Tapi kok enggak gitu. Dan akhirnya banyak dari kita yang nyoba untuk ya positive thinking, berpikir positif biar jadi bahagia. Masalahnya adalah setelah kita nyoba untuk positive thinking, itu nggak bikin kita jadi lebih bahagia. Malah kadang-kadang atau seringkali jadi lebih buruk. Nah, kalau misalnya lo mengalami yang kayak gitu, lo nyoba buat positive thinking tapi nggak bahagia ngerasanya. Nah, di video ini gue bakal ngejelasin gimana biar mindsetnya lebih tepat supaya kita semua bisa bahagia. Lo simak satu video sebelum tidur ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Sebenarnya dari opening yang tadi ada satu kata yang berulang kali muncul. Dan sebenarnya kalau menurut gue sih satu kata inilah yang bikin kondisi kita semua, kita ngerasanya kondisinya makin buruk. Nah, apa kata itu? Kata itu adalah seharusnya. Nah, ya. Jadi seharusnya itu sebenarnya adalah kata yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa bikin kita jadi berekspektasi 100% dan akhirnya ya ketika nggak kealamin jadinya apa? Jadinya sedih gitu. Nah, kalau kita coba lihat kata para ahli, salah satunya adalah terapis dari Amerika Serikat, namanya Emma McAdams. Dia tuh sempat ngejelasin tentang bahaya dari kata seharusnya. Kata seharusnya itu ya sebenarnya kayak yang gue bilang tadi, itu punya beban ekspektasi yang kayak semua orang tuh wajib buat ngelakuin. Contohnya kayak misalnya, lu tuh harusnya nggak stres, lu tuh harusnya bahagia. Atau misalnya contoh lain, kalau misalnya lo cowok, ya lo harusnya nggak nangis. Lu tuh harusnya kuat cuy, gitu ya. Atau misalnya kayak gini, cewek tuh nggak seharusnya marah-marah, lu tuh harusnya anggun dan sabar. Nah, kata harus dan seharusnya ini sebenarnya cukup ngedikte tentang gimana kita seharusnya bertindak. Dan kalau misalnya kita nggak sesuai sama dikte itu ya bisa dibilang kita gagal kan. Dan itu malah jadi kontraproduktif alias jadi bikin kita malah ya ngerasa gagal dan akhirnya gagal lagi. Nah, masalahnya adalah kenapa sih kita bisa punya kata seharusnya ini? Gitu. Nah, ini dijelasin lebih lanjut sama Karen Horney. Dia adalah salah satu psikolog atau bisa dibilang psychoanalysis yang terkenal dari Jerman, salah satu founder dari psychoanalysis juga sih. Dan dia nyusun pemahaman yang namanya tyranny of shoulds, atau terjemahannya adalah tirani dari kata seharusnya. Intinya kayak kata seharusnya itu adalah sesuatu yang haram sih bisa dibilang gitu ya. Nah, di teori itu Horney itu cerita kalau manusia itu selalu punya dua buah sisi. Di satu sisi adalah sisi diri kita yang ideal, sosok yang pengen kita capai gitu ya. Dan di sisi yang kedua adalah diri kita yang sebenarnya, lengkap dengan kelebihan dan kelemahan kita. Diri yang ideal itu ya adalah gabungan dari harapan lu, mimpi lu, tujuan lu, dan hal-hal lainnya sih gitu. Jadi sosok yang pengen lu capai lah, sosok diri lu ketika lu hidup seutuhnya ibaratnya. Sementara diri lu yang sebenarnya, yang realita, itu mau menuju ke sana dan punya potensi, punya kemampuan untuk mencapai ke ideal itu. Tapi kalau misalnya orang nggak bisa ngebedain mana diri mereka yang ideal dan mana diri mereka yang sebenarnya, mereka tuh jadi rentan banget buat jatuh ke kata seharusnya tadi. Dan inilah yang sering Horney temui di orang-orang yang punya kecenderungan buat insecure, buat overthinking, buat ngerasa, oh diri gua nggak cukup nih kayaknya. Biasanya mereka punya kecenderungan buat ngeset target tinggi dan nggak realistis. Dan pas itu nggak tercapai, mereka ngerasa buruk sama diri mereka sendiri. Dan perasaan buruk ini biasanya diperparah ketika orang tuh benar-benar ngerasa ketika mereka tuh nggak akan pernah bisa mencapai diri ideal mereka. Padahal itu kan dua sisi koin ya kayak tadi. Akhirnya ya mereka tuh bakal ngaku kalau diri mereka ini ya sebenarnya adalah sosok yang gagal, nggak berguna dan ya udah nggak ketolong aja, nggak punya potensi ibaratnya. Padahal ya sebenarnya bisa, asal tadi jangan terjebak di kata seharusnya dan jangan insecure ibaratnya gitu kan. Gue mau kasih contoh dari kliennya si Karen Horney. Jadi si Karen Horney ini kan dia ya psikoanalisis psikolog lah ibaratnya. Nama kliennya ini anggap aja Ani. Ani itu punya temen namanya si Betty. Dan si Betty ini punya masalah pernikahan sama suaminya. Si Ani ngerasa udah kenal banget sama si Betty dan juga suami Betty dan benar-benar paham tentang hubungan pernikahan mereka. Tapi pas Ani ngerasa kalau dia nggak bisa bantu Betty, dia sebenarnya ngerasa gagal, ngerasa bersalah, ngerasa nggak guna lah. Dan Ani ngerasa dengan pengetahuan yang dia punya, harusnya sih dia bisa bantu. Dan bantu juga nentuin pernikahannya tuh bisa dipertahanin atau enggak. Nah, dari contoh tadi sebenarnya kita bisa lihat ya, sosok diri ideal dan sosok diri sebenarnya dari si Ani. Diri idealnya ya adalah orang yang bisa ngebantu semua permasalahan, termasuk permasalahan pernikahan si Betty ya.
gitu. Padahal ya realitanya sosok diri sebenarnya ya Ani nggak mampu buat ngebantu sampai tahap itu. Dan ketika sisi ideal itu nggak tercapai, ya akhirnya dia ngerasa gagal, ngerasa insecure banget, ngerasa negatif banget. Itu ya, jadi kayak dengan kita punya banyak kata seharusnya di banyak hal, sebenarnya salah satu contoh tadi aja itu bisa ngebuat kita jadi overthinking kan, dan jadi rentan insecure. Padahal sebenarnya ya itu mungkin cuma satu aspek aja, mungkin kita butuh proses ke sana dan lain sebagainya. Gitu. Dan pertanyaan besarnya adalah kalau lo ngerasa sekarang lo gak guna, kalau lo ngerasa sekarang lo salah terus, kalau sekarang lo ngerasa kayak lo tuh negatif banget, apa sih yang bisa lo lakuin gitu? Ada beberapa cara. Pertama, lo bisa coba pahami kata seharusnya itu. Kayak lo seharusnya nggak gini, lo seharusnya gini gitu. Nah, ketika pikiran itu muncul, ketika seharusnya itu muncul, jangan lupa untuk pause dan atur diri. Dan tanyain ini ke diri lo sendiri. Kenapa sih lo ngerasa harus kayak gitu? Kita sering banget bergantung sama kata seharusnya sampai kita lupa sebenarnya apa sih yang kita mau, kenapa sih kita mau itu gitu. Jadi kita bisa coba lagi gali apa yang sebenarnya kita mau. Ini emang gak gampang karena kita nggak belajarin di sekolah sih. Dan seringkali kebanyakan orang biasanya butuh bantuan sih. Gitu, butuh bantuan profesional atau mungkin orang lain dalam nge-review dirinya sendiri. Jadi banyak orang yang masih nggak tahu sama diri mereka sendiri. Dan makanya ini juga sering banget ya gue ngiklan. Dan gue nyebut juga sih, bukan cuma ngiklan, gue nyebut juga kalau misalnya lo butuh bantuan, lo ke mentoring aja. Gitu, mentoring 1%. Karena bisa jadi lo butuh konsultasi. Karena ya memang kita nggak pernah belajar ini kan di sekolah. Jadi ya bisa jadi kita butuh didengerin, kita butuh dibimbing. Gitu ya, buat nyari tahu kenapa sih seharusnya ini muncul mulu. Apa sih historinya? Siapa tahu kita butuh saran yang direktif, atau kita butuh ditanya dengan benar, kita butuh didengerin dengan benar, kita butuh mungkin ngelihat hasil psikotes kita, butuh ngelihat worksheet PR yang mesti kita kerjain. Banyak orang yang sebenarnya butuh konsultasi. Gua kasih contoh di 1%-nya ya mentoring gitu atau counseling. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara kedua adalah coba ubah kata seharusnya itu jadi kata yang lain. Contohnya misal gue mau atau gue bisa aja sih. Maksudnya gimana? Jadi kan kalau misalnya kita pakai kata seharusnya, gue tuh seharusnya nggak sedih misalnya gitu. Itu contohnya ya. Gue tuh seharusnya bahagia. Lo bisa ubah jadi, gue tuh mau nangis aja. Gue tuh bisa aja sebenarnya nyari video yang lain biar gue seneng. Gue tuh bisa untuk melakukan ini supaya gue bisa happy. Jadi dibandingkan kita bilang seharusnya, lebih baik kita ganti kata seharusnya, ganti jadi action. Gue bisa ngelakuin ini supaya gue happy. Gue mau nangis karena gue sedih. Tapi setelah itu gue bisa X, gue bisa Y, gue bisa Z. Nah, jadi beban ini nggak cuma jadi overthinking di kepala lu, tapi jadi lu punya kontrol atas diri lu secara penuh, dan lu ngelakuin sesuatu setelah itu, ya kan? Beda dengan kata seharusnya yang ngebuat lu mungkin bisa jadi ngerasa nggak punya kontrol. Nah, 2 tips tadi sebenarnya hanyalah segelintir cara kecil ya yang bisa gue kasih. Karena nyatanya ada berbagai macam cara yang bisa lo explore di YouTube 1% atau sama mentor 1% gitu ya. Karena ya namanya kehidupan gak ada one size fits all, alias satu solusi di satu orang yang berhasil mungkin gak bisa dilakuin di orang lain gitu. Jadi kalau saran gue, kalau lo udah nyoba tips tadi, terus kayak lo ngerasa butuh bantuan ya silakan ke mentor 1%. Klik aja link di description box. Jangan lupa cek kode promo yang bisa lo pakai. Hitung-hitung dapat diskon, dan semoga video ini bisa ngebantu supaya lo bisa mengelola diri dengan lebih baik dan lo bisa ya lebih sehat mental. Akhir kata, gue Evan di 1%. Well, gue tunggu lo di mentoring 1%, oke? Thanks.